itu orang masuk ke sebuah kantor, ketika masuk kantor tuh badannya tuh kayak, istilahnya kayak bola api yang lagi masuk ke dalam kantor. Bisa nggak dia menunjukkan semangat? Halo, selamat pagi, apa kabar? Lah kalau dia nggak punya waktu khusus jualan, gimana dia bisa jualan, Bu? Dia aja nggak punya waktu khusus untuk memprospek. Kalau dia nggak punya waktu untuk memprospek, gimana? Kita mau bahas buku tentang selling lagi nih. Judulnya kali ini, How I Raised Myself from Failure to Success in Selling oleh Frank Bettger. Buku ini fokusnya itu bagaimana menggunakan antusiasme, manajemen waktu, komunikasi yang efektif, dan sikap mental yang positif untuk meningkatkan penjualan. Intinya buku ini sih sebenarnya belajar bagaimana, ini kalau teknik kesimpulannya sederhananya, ini mirip kayak teknik NLP, Bu. Tubuh dan pikiran satu sistem. Oh, oke. Di mana orang tersebut ketika prospek kan kadang-kadang nggak semangat, nggak antusias. Jadi bisa aja lemes, bisa aja kayak nggak semangat. Nah, ini dipaksa supaya semangat. Oke. Apapun kondisi dia saat Apapun itu ya. kondisinya, dia pura-pura aja semangat gitu loh. Jadi kadang-kadang misalkan contoh, begitu prospek selamat pagi, lemes dan sebagainya, dipaksain moodnya supaya semangat. Nah, cara untuk mood semangatnya yang menarik gitu ya. Kalau dari beberapa teknik, yang paling gampang sederhana adalah teknik yang sering dipakai sama Anthony Robbins. Kalau Anthony Robbins, dia pakai tekniknya adalah loncat-loncat. Oh, oke. Kalau saya tidak lah, kalau saya pakai metodenya adalah motivasi gila-gilaan. Ketika melakukan afirmasi gila-gilaan, ketika meeting langsung ngomongnya semangat, antusias. Nah, ada orang yang enggak, dia tetap gaya ngantuk, cara ngomongnya lemes, bahkan nggak semangat gitu loh. Kalau saya sih sudah biasa, jadi karena udah biasa, jadi kalau mama giliran lagi mesti ngomong semangat, udah naik ke semangat aja, walaupun bener, aduh males banget tuh kalau gitu ngomong. Nah, itu adalah dipaksa supaya semangat. Oh, saya jadi ingat yang ada film ini di Netflix, Coach, yang pemain golf, supaya dia semangat mukul bolanya kenceng. Gitu ya, jadi intinya adalah paksa diri kita supaya antusias. Antusias itu kan pengertiannya ngomongnya semangat, cepat, nadanya luar biasa. Bahkan kalau saya dulu ingat ya, bahkan ada satu cerita menarik, antusias itu harus bayangin, itu orang masuk ke sebuah kantor, ketika masuk kantor tuh badannya tuh kayak, istilahnya kayak bola api yang lagi masuk ke dalam kantor. Bisa nggak dia menunjukkan semangat? Halo, selamat pagi, apa kabar? Semangat. Ya kayak gitu ya. Kalau ada orang kan enggak ya ngomongnya pagi. Nah itu udah bukan sales itu ya. Ntar lagi udah mau mati soalnya, beda kan ya. Nah yang kedua adalah, jadi ketika juga yang paling penting bukan hanya antusias, tapi hadapi penolakan dengan sikap positif dan pelajari alasannya. Ditolak. Mohon maaf Ibu Anas, hari ini kita belum bisa kerja sama. Nggak apa-apa, kan tetap kita bisa berteman, ya nggak? Yang paling penting kan bukan masalah closing atau enggak. Kalau mama nggak sesuai kebutuhan, kenapa harus kita pusingin? Nah, kalau saya boleh tahu nih, untuk next ke depannya, apa yang bisa saya perbaiki nih? Nah, itu adalah antusiasme yang diminta untuk kita bisa pelajari alasannya. Kebanyakan saya begitu, mohon maaf Bu Ana, saya nggak bisa. Oh, iya, ya udah deh. Ya, ya udah nyerah kan? Ya, makasih, tutup, betul nggak? Ya. Itu yang terjadi. Apakah sikap tubuh mempengaruhi nggak, Coach? Yes. Gitu, jangan duduk ke bawah gitu. Ya, sebenarnya mempengaruhi sih, Bu. Cuman balik lagi ada orang yang ketika ditolak tuh udah mentalnya udah kayak batal aja, gagal aja gitu loh. Nah, makanya kenapa kalau ditolak kita bisa senyum, nanti dibalik itu mau ngamuk-ngamuk, masih silakan aja. Tapi nggak perlu customer tahu kita ngamuk, kita marah dan sebagainya. Nah, yang ketiga di dalam buku ini ngebahas pakai teknik pertanyaan terbuka untuk menggali kebutuhan pelanggan. Jangan pakai pertanyaan tertutup. Saya kasih contoh. Pernah dulu saya mengajar satu perusahaan, dia bikin skripnya semua pakai kalimat apakah. Kalimat apakah semuanya itu close question, tertutup, dia tidak menggali. Misalkan contoh,
apakah Bapak selama ini memakai teknik ini, Pak? Ya pasti jawabannya iya dan Iya, tidak. iya. Kalau kita tanyanya adalah bagaimana, apa, jangan pakai K. Kalau kalimat K pasti jawabannya jadi close. Gitu ya. Dengan pertanyaan terbuka, akhirnya dia ceritanya bisa lebih banyak. Bisa lebih menarik. Kayak gitu, Bu Ana. Iya. Nah, seorang sales harus mampu mengelola waktu. Saya kasih contoh yang paling gampang. Waktu itu ada satu sales yang lagi udah lama nggak jualan. Saya perhatikan jam kerjanya. Kalau kemudian ketika saya tanya, benar, dia nggak ada. Dia tidak mengatur waktu khusus untuk mengatur jadwal jualan. Dia nggak punya waktu khusus jualan, gimana dia bisa jualan, Bu? Dia aja nggak punya waktu khusus untuk memprospek. Kalau dia nggak punya waktu untuk memprospek, gimana? Bisa jualan? Nggak bisa, kan? Iya. Benar nggak? Iya. Nah, yang paling berikutnya lagi adalah bangun hubungan. Bikin kepercayaan yang tulus kepada orang lain. Kalau saya bisa mengatakan, ya kalau bahasa kita ya, kalau bahasa sales itu sebenarnya punya muka dua gitu. Bahkan mukanya mungkin 3 gitu. Jadi ketika ada customer, gue pada bete banget dan sebagainya, mungkin kita tidak menampakkan bete kita, tapi kita malah bilang, halo, apa kabar? Dan sebagainya. Itu biasanya harus dibangun seperti itu sih. Jadi bangun kepercayaan, hubungan yang tulus. Dan yang paling penting, muka 2 di sini kan bukan berarti ini ya, sesuatu yang buruk, tapi bukan. bagaimana mengalihkan mood ketika lagi gitu bad ya. mood, ketika nggak enak banget sama tuh customer karena dijanji-janji dan sebagainya, kita bangun kepercayaan pada lebih mereka. ke EQ-nya kali ya. Betul. Karena saya tahu banget tuh, jadi mereka punya berbagai cara dengan metode seperti itu. Dan yang paling penting adalah terus jaga sikap mental positif dan energi yang positif. Walaupun saya tahu banyak sales sebenarnya di belakang ngeluh. Banyak sales di belakang itu nggak oke. Tapi ketika ngomong ke customer harus menunjukkan dia semangatnya tinggi. Apapun terjadi ya istilahnya. Mau kamu bisa pulang dari rumah sakit, tidur di rumah sakit, tidurnya di lantai dan sebagainya. Nggak ada kata. Pokoknya harus semangat. Intinya itu, Bu. Jadi sales juga harus punya semangat. Betul. Sahabat sales, menarik sekali ya isi dari buku ini. Tentunya lebih banyak nanti lebih ke performan kita sebagai sales ya, atau karakter kita sebagai sales ya. Jadi bukan hanya sekedar mental kita Betul. apa gitu ya, Coach ya. Ya, mental juga. Yang penting adalah bagaimana dia berantusias, bantu semangat dan sebagainya. Bahkan kalau ada customer, kalau bahasa saya istilahnya gitu ya, ada customer datang, kita lagi di ruang tunggu, bisa nggak langsung loncat? Ibu perhatikan kalau saya lagi apapun, saya loncat, apa kabar Pak? Gitu kan langsung. Nah itu. Loncat, istilahnya bahasanya loncat gitu, loncat dari tempat duduk langsung salamin dan sebagainya. Itu yang mesti dibuild, itu yang mesti dibangun. Semangat positif yang bisa ditularkan. Betul. Jadi kayak energi kita banyak banget gitu. Tapi nanti pulang badannya lemes urusan nanti gitu. Tapi pokoknya dia semangat dulu aja kayak gitu. Tidurnya lebih cepat gitu kan. Enggak juga, dulu malah saya juga tidurnya malam ya. Tapi pada saat ketemu customer ya harus semangat. Ya memang jauh lebih baik kalau dia jaga kesehatan. Oke. Baik, sahabat sales, demikian bedah buku kita kali ini. Kalau ada pertanyaan seputar buku kita ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Dengan saya Ana Melani dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.